Maka Allah mengatakan ketika menurunkan 4 makhluk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam, Siti Hawa, ular, iblis, mereka diturunkan di tempat yang berbeda. Allah mengatakan, wahai Adam, nanti keturunan-keturunanmu ada yang dapat petunjuk, ada yang tidak dapat petunjuk. Ada suka petunjuk, ada yang tidak suka petunjuk. Kamu bisa tinggal di dunia ini hatta hin. Apa maksud hatta hin? Hatta hin di sini sampai waktu yang sudah saya tentukan. Naumu 60 tahun dengan dunia. Naumu 80 tahun dengan dunia. Naumu tertutup. Setelah itu saya tarik semuanya, kata Allah. Maka ini juga dalil tidak ada orang yang kekal hidup di dunia. Hanya yang kekal mati mendum. Sehebat apapun dia mati. Sesehat apapun dia sakit juga. Kemudian apa lagi? Sekaya apapun miskin juga. Jadi tidak ada istilahnya yang abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian cerita tentang Nabi Yusuf. Jadi pada pertemuan yang lalu kita mengambil tafsirnya Syekh Tantawi Al-Wasit. Jadi ketika Zulaikha mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kamu tidak patuh kepada perintahku, kamu akan saya penjara. Satu. Yang kedua, ini ada dalam tafsir Al-Baghawi. Wanita-wanita yang terpotong tangannya itu, dia mendatangi Yusuf. Apa kata wanita-wanita itu? Antutik sadataka. Kamu harus patuh kepada tuanmu. Harus patuh kepada Zulaikha. Wa taqdi kulla hajatiha. Kamu harus mendengar seluruh permohonan dia, permintaan dia. Dijawab lagi oleh Zulaikha, kalau kamu tidak patuh, kamu akan saya penjara. Maka Syekh Tantawi mengatakan, di sini saja hadhihi dalalatun, ini merupakan dalil, kata Syekh Tantawi, kalau Zulaikha itu kekuasaannya melebihi kekuasaan suaminya. Di kekuasaan dia melebihi kekuasaan suaminya. Nanti pertanyaannya, apakah suaminya bodoh? Kenapa Yusuf masuk penjara? Padahal sudah jelas-jelas yang salah istrinya. Padahal sudah jelas dia melihat sendiri kalau baju Nabi Yusuf itu quddamin duburin, robeknya dari belakang. Kemudian hakim mengatakan, sebagian mengatakan itu hakim, rajulun dzu ra'yin hakimin, yang menjadi saksi adalah seorang hakim. Ada yang mengatakan sabiyun, radhi'un, ada bayi yang masih menyusui. Ada yang mengatakan itu keponakannya Zulaikha. Jadi menjadi saksi kalau bajunya robek dari belakang, berarti yang salah wanita. Robeknya dari depan, yang salah laki-laki. Di depan suaminya, Kitfir. Kenapa Kitfir berani memasukkan Yusuf ke dalam penjara? Nah,
Berapa tahun? Sampai 7 tahun. Padahal sudah jelas Yusuf orang baik-baik. Ya, kita lihat sekarang ayatnya. Kenapa Kitfir berani memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma badalahu min ba'di ma ra'ul ayat. Ketika habis kejadian itu, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, untuk kemaslahatan istrinya dan kemaslahatan Yusuf, untuk kemaslahatan dua-dua. Karena Yusuf, semasa ada Yusuf, tapi masalah. Masalahnya selalu dengan wanita. Selalu dengan wanita. Yusuf sebelumnya bajunya dirobek dari belakang. Setelah itu apa? Datang lagi wanita yang ada di Mesir. Datang lagi ke situ. Masalah lagi dengan wanita. Ini tafsiran yang pertama. Kenapa Kitfir berani memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam? Ini alasan pertama. Alasan yang kedua. Ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Zulaikha membohongi Kitfir. Apa kata Zulaikha? Wasyakat Zulaikha ila al-Aziz, dia melapor kepada suaminya kalau berita tentang Yusuf dan Zulaikha yang menyebarkannya adalah Yusuf. Jadi waktu cerita baju robek dari belakang, Raja Kitfir sudah mengatakan begini, a'rid an hadza. Yusuf, kamu sembunyikan berita ini, jangan kasih tahu malelun. Ben berita apa bagau? Wahai istriku, wastaghfiri li dzambiki. Kamu minta maaf kepada saya. Ya, walaupun dia minta maaf, istrinya nggak ada minta maaf, Pak. Nggak ada minta maaf pada suaminya. Rupanya berita ini menyebar. Yang kasih tahu siapa? Zulaikha. Makanya bertegak-tegak, hebat. Bertegak-tegak. Makanya wanita itu ketika sudah kejadian ini, ya lapor. Hai Lun kan? Lun tadi Raja Yusuf. Ya hidup putih tempat kampung kan? Oh, berarti kamu ya. Waqalatin niswatu Imra'atul Azizu turawidu fataha. Yang kasih tahu Zulaikha, bukan Yusuf. Seperti kita, makanya masalah keluarga jangan kasih tahu sama orang lain. Nyo karu ngelido baca cerita bagau. Lido lu cukup kri urang. Be berita bagau mah. Nanti orang lain tahu kalau suami kita itu orang kri. Biar kita saja yang tahu. Jangan kasih tahu sama orang lain kalau suami begini ya istri begini. Jangan kasih tahu. Nanti ketika tidak ribut lagi, nyandok kayak itu pun. Sedang karu-karu bacunya, berita bagau. Berita itu akan menyebar. Bahkan kita mengatakan nanti berita bagau, cuma dua mentah lu pegang bagau. Nyanyi janjian. Ijaganya pegang dalam bagau, nyobe pegang bagau. Karena pegang bagau hanya pegang bagau. Jadi hanya pegang bagau. Akhirnya semua tambah kampung kayak itu pun Pak. Pegang bagau. Nyanyi Pak. Makanya Rasulullah SAW ada hadis khusus Rasulullah yang memberi hadis itu untuk orang khusus, bukan untuk orang banyak. Mana contoh untuk khusus? Hadis ittaqillaha haitsuma kunta itu untuk Ibnu Abbas. Rasulullah kalau sudah ngomong hadis itu untuk Ibnu Abbas khusus, enggak pernah Rasulullah nyebarkan untuk orang lain. Ya, seperti hadis lain lagi. Ya Mu'az bin Jabal, kalau kamu nanti akhir salatmu berdoalah kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa siapa itu? Itu doa Mu'az bin Jabal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan untuk umum. Cuma karena kita ingin mencari keberkahan. Ya, Pak. Kita baca hadisnya. Rupanya Rasulullah pernah mengajarkan Mu'az. Lo ingin berkah dan murno hadisnya. Oh, saya ingin berkah juga seperti Ibnu Abbas. Maka kita lihat hadis ittaqillaha haitsuma kunta. Kalau kita tidak, setelah ngomong ini pegang lo baru lain. Hainyo rahasia apa pegang cuma roh yang lo pegang. Dia dah lo baru lain, nyo cuma roh yang lo pegang. Ya, lagi orang Mekah baje. Nyo diskon khusus ke drone. Padahal orang lain kayak diskon sih. Nyo ke drone khusus diskon. Karena drone urung pentro orangnya. Untuk keberkahan, pelagut barang. Padahal baru lagi nanti keberkahan orang lain. Nyocok juga dah, nyo modal 20, kakak baru bawa 25, nyocok juga dah. Cuma 2 mental lanjut. Orang lain 20 ribu juga, tapi 25 memang. Ya.
Pengut, ada yang pengut ya Pak. Jadi begitu juga. Tapi kalau Rasulullah tidak, kalau sudah memberitahukan sesuatu hal, Rasulullah tidak beritahukan lagi orang lain Pak. Cuma hadis ini menyebar. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka makna ra'aul ayat itu biasanya artinya mukjizat. Ayat itu artinya Al-Quran. Kalau ayat di sini artinya apa? Demi kemaslahatan. Setelah dilihat beberapa waktu, kalau ada Yusuf, Zulaikha hana tengok Zulaikha ya Pak. Kalau ada Yusuf, wanita-wanita kampung itu, wanita desa Mesir itu ngomong-ngomong selalu dia. Kita penjara macam. Ya, Pak. Tapi yang kedua yang lebih parah kata Imam Al-Qurtubi, dipenjara oleh Qitfir karena hasutan istrinya. Hasutan istrinya yang mengatakan penyebar berita ke masyarakat kalau saya bermasalah dengan Yusuf, itu Yusuf. Secara logika nggak mungkin Yusuf ya cerita ya Pak. Mana bukti nggak mungkin cerita? Ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, Yusuf ditanya oleh dua pemuda itu, kenapa kamu masuk kemari? Hanya dijawab oleh Yusuf. Yusuf menyimpan cerita ini, Pak. Tidak pernah dijawab. Ya, nah. Tetapi pemuda ini menjawab, dua pemuda ini. Kenapa masuk penjara? Dijawab, Pak. Nanti akan kita lihat. Ya. Sebelumnya kita lihat ini. Layas jununnahu. Kita perhatikan baik-baik ayat ini, itu dhammah situ, Pak. Layas jununnahu. Nunnya itu dhammah di atasnya, bukan fathah. Kalau nunnya fathah, yang membuat Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara adalah raja satu orang. Kalau dia itu nunnya itu dhammah, layas jununnahu, itu menunjukkan bukan raja saja, tapi inisiatif Zulaikha, inisiatif wanita-wanita tadi yang terpertokangannya, raja dan para pembantu-pembantu raja. Mereka semua berinisiatif memasukkan Yusuf ke dalam penjara, bukan Qitfir. Karena Qitfir takut sekali pada istrinya. Qitfir tidak bisa macam-macamnya. Jadi suami Zulaikha itu. Ya. Maka dia barisnya itu layas jununnahu. Dhammah itu ya dulu alal jamak, menunjukkan kepada jamak banyak. Jadi bukan satu orang. Ini alasan bukan raja yang membuat Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Tetapi apa? Konspirasi semua sudah sepakat untuk membuat Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara dengan dua alasan. Alasan pertama kemaslahatan. Alasan kedua, Yusuf dituduh sudah menyebarkan berita yang terjadi di dalam istana itu. Jadi terjadi. Akhirnya kan Malay, daripada Malay itu di penjara gitu. Ya, di penjara Yusuf alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada di dalam satu tafsir, kalau tidak salah Ibnu Katsir. Beliau mengatakan Nabi Yusuf dibawa ke penjara dengan seekor keledai. Tangannya diikat. Sebagaimana tangannya juga diikat juga, pernah diikat ketika dari Kan'an itu menuju Mesir. Dibawa oleh seorang pemuda dan kafilahnya bernama Al-Aswad. Kalau itu dengan rantai diikat. Ini kalau dalam tafsir ini dikatakan dibawa dengan bil himar. Masuk ke penjara bil himar. Tapi dalam tafsir lain tidak disebutkan. Nabi Yusuf dimasukkan saja ke dalam penjara, itu saja. Di mana penjaranya wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan di dalam istana itu, ada yang mengatakan di luar istana itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Hatta hin. Ya, apa makna hin di situ? Kalau kita merujuk hin ini ke dalam tafsir Al-Wasit, apa kata Syekh Tantawi? Hin, orang Arab menggunakan kalimat hin ila waktin khairu mahdudin. Waktu yang tidak terhingga, itu kalimatnya hin. Ya, satu. Hin juga Ikrimah mengatakan hin itu sab'a sinin, 7 tahun. Maka Nabi Yusuf alaihissalam di penjara 7 tahun. 2. Hin di dalam Al-Quran itu maknanya al-maut, sampai mati, Pak. Ya, mati. Maka Allah mengatakan ketika menurunkan 4 makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Siti Hawa, ular, iblis, mereka diturunkan di tempat yang berbeda.
Allah mengatakan, wahai Adam, nanti keturunan-keturunanmu ada yang dapat petunjuk, ada yang tidak dapat petunjuk. Ada suka petunjuk, ada yang tidak suka petunjuk. Kamu bisa tinggal di dunia ini hatta hin. Apa maksud hatta hin? Hatta hin di sini sampai waktu yang sudah saya tentukan. Naumu 60 tahun hidup dalam dunia. Naumu 80 tahun hidup dalam dunia. Naumu tertutup. Setelah itu saya tarik semuanya, kata Allah. Maka ini juga dalil tidak ada orang yang kekal hidup di dunia. Hanya yang kekal mati mendum. Sehebat apapun dia mati. Sesehat apapun dia sakit juga. Kemudian apa lagi? Sekaya apapun miskin juga. Jadi tidak ada istilahnya yang abadi, ya, huruf abadi. Itu makna hin. Maka hin itu ada yang mengartikan juga ila waktin mahdudin, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kalau ditentukan sekian maka sekian. Ada yang mengatakan juga hin itu apa? Al-maut. Seperti di dalam tafsir Ibnu Abbas. Hatta hin sampai mati. Ya, maka kalau ada yang menerjemahkan di sini hatta hin, begitu kejamnya raja dan orang lain memenjarakan Nabi Yusuf sampai mati. Bahkan dia mati dalam penjara. Ya. Kapan bebas dari penjara? Ya, gara-gara dua pemuda tadi nanti masuk dalam penjara. Sekarang kita lihat. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Rupanya, jadi duluan Nabi Yusuf masuk penjara. Nabi Yusuf rupanya masuk penjara. Beliau berdoa juga kepada Allah. Ya Allah, lebih baik lu dalam penjara. Ya, namanya berdoa Nabi Yusuf. Kita tidak ada yang berani berdoa yang minta masuk penjara. Nabi itu ya Allah, dapat tahu dalam penjara. Paling enggak nama makanan gratis, musala gratis, mandu gratis. Ni rumah hanya jelas tu ya Allah. Hanya jelas tu. Butai tagun ina putanya. Hanya tu kerja pita. Ya Allah, lebih baik dalam penjara. Ya, buka jelas, lega bu jelas. Musala jelas, mandu jelas, itu usaha dalam penjara. Ya, ini seperti doa Nabi Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak berani berdoa seperti ini. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya juga miskin. Kan dikabulkan doa Rasulullah. Waktu Rasulullah meninggal, Aisyah mengatakan tidak ada satu dirham pun yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Satu dirham pun tidak ada. Ya. Model-model katanya meninggal emangnya lampu nak berhektar, hotel nak bertumbuk, motor bertumbuk, kendaraan bertumbuk, mana. Dan kita tidak berani berdoa seperti doa Rasulullah. Lu rasa nak berani? Ya Allah, nak pegatin tu nana mbak, nana. Paling-paling laki tamah. Ya Allah, nyo kana tanah 2 hektar menjadi tamah 1 hektar di 10 hektar. Nyo motor kana 20 hansip ya Allah, benar lepo mbak. Nyo pesawat hansip di benar jet pribadi sebut tu mbak, laki tamah. Enggak ada orang minta kurang. Maka ada sebahagian doa-doa para nabi dan rasul tidak bisa kita tiru. Hai datang ke Pak, saya tiru. Enggak sanggup kita tiru. Ya. Kecuali apa? Kajatah kamu dalam penjara, baru kita berdoa ya Allah, penjara lebih baik begitu. Karena kajatah dah mau memang, kajatah dah mau. Nyo belum jatah dah mau, kejut dah berdoa, kejut, orang kejut. Orang kaya tiba-tiba kagasin, ke berdoa, ya Allah, lebih baik lupa gasin dulu. Kagasin baru ke berdoa ya. Tapi sedang kaya, berani dia berdoa? Tak berani. Sedang bebas, berani dia berdoa? Tak berani. Termasuk lonciknya, Pak. Tak berani kita, Pak. Kenapa? Karena ada beberapa doa-doa para nabi dan rasul. Ini beliau sudah level-level tasawuf tinggi. Ya. Level murakabah paling tinggi. Termasuk Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS bahkan ketika sudah mendapatkan semuanya, harta sudah ada. Apa yang tidak ada sama beliau? Harta ada, keluarga ada, semua ada sama beliau, Pak. Beliau berdoa kepada Allah. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Doa Nabi Yusuf ketika semua sudah Nabi Yusuf dapatkan, kekayaan ada, jabatan ada, keluarga ada, semua ada sama dia. Doa dia apa? Ya Allah, matikan saya dalam keadaan muslim dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Katanya awal kasin hendak tiba-tiba karena jabatan dalam kelam beji beelau ya Allah.
Kai lah beje lah lah. Maka Nabi Yusuf mengatakan ketika sudah pada puncaknya, ya Allah, kalau engkau matikan saya dalam keadaan muslim. Baik krit, baik je kurung, hanjik ya Allah. Baik laleng harta dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Sekarang kita lihat ini. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Rupanya ada dua orang pemuda. Nabi Yusuf duluan masuk ke penjara. Ketika masuk penjara, Nabi Yusuf senangnya luar biasa, Pak. Kenapa? Sudah jauh dari wanita-wanita tadi. Ya. Kenapa dia takut? Karena yang menguasai itu adalah Zulaikha, Pak. Maka dia takut sekali. Arti takut apa? Pengaruh dia itu. Kalau Kitfir biasa, Kitfir sayang sekali ke Yusuf. Cuma karena sudah dikatakan macam-macam oleh Zulaikha kalau Yusuflah yang menyebarkan berita ini, maka Kitfir, cita penjara mantap, penjara mantap. Ya, karena dia takut kepada Zulaikha. Pemuda ini namanya siapa? Yang pertama namanya Nabwa. Dia ini seorang pembuat air raja. Jadi menyonai rajanya yang pegat Nabwa ini, satu. Yang kedua namanya Mijlaf. Mijlaf ini tukang buat makanan raja. Menyo raja Nabi gaknya pegat, Pak. Kokinya raja. Ya. Kalau tadi air minuman raja, kemudian air penaji tiram bungong dan lain sebagainya. Itu urusan Nabwa. Kalau ini namanya Majlas atau Mijlas. Pertanyaannya, kenapa mereka berdua masuk ke dalam penjara? Ya, ini membuktikan juga kalau mereka kan hidup di dalam istana, Pak. Kalau suami Zulaikha itu bukan raja. Kenapa bukan raja? Kalau suami Zulaikha itu raja, maka Nabi Yusuf akan ketemu dengan dua orang ini sebelumnya, tapi tidak ketemu. Maknanya apa? Istana raja di tempat lain. Nama raja adalah Rayyan. Ya, namanya Raja Rayyan. Bukan Raja Kitfir. Kitfir itu Perdana Menteri. Maka dari kerajaan itu, dari istana raja, dua pemuda ini dibawa ke penjara. Penjara mana? Departemen Pertahanan itu. Jadi Kitfir itu siapa dia? Kitfir itu Wazirul Difa' wal Amni. Jadi dia itu Menteri Pertahanan dan Pertahanan. Tapi walaupun Menteri Pertahanan yang kontrol inang ini, Pak. Inang kontrol, Pak. Macam-macam dan Pak. Inang yang kontrol. Ya. Kenapa masuk penjara dua orang ini? Rupanya Mesir waktu itu mau adakan kudeta, Pak. Mereka mau adakan kudeta. Jadi makanya kudeta, tapi kudeta. Terus ini kara kudeta, aja kudeta loh, Pak. Mesir, Pak. Semua negara kudeta, tapi kudeta, Pak. Makanya kan sekarang apa yang hancur, Pak. Yordania, apa yang hancur Yordania, Pak. Suriah loh, Palestina. Makanya di dalam surah Al-Isra, Pak. Atau nama lain surah Al-Mabda. Nama lain surah Bani Israel. Nama lainnya surah Subhana. Ketika Allah mengatakan, Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa punya alasan, bukan tidak punya alasan. Sama juga, katanya sakit, orangnya sakit, nah alasan Allah kepakai sakit katanya. Jadi bukan berarti terjadi begitu saja, tidak. Kita punya jabatan, Allah punya alasan untuk apa diberikan jabatan untuk kita. Bukan jalan begitu saja. Ya, nampak ingin gojo dan lain sebagainya. Makanya Nabi Muhammad SAW diperjalankan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu punya alasan. Linuriyahu min ayatina. Kita ambil tafsir Al-Baghawi. Apa kata Imam Baghawi? Ada 3 alasan. Salah satu alasannya apa? Yang ketiga kita ambil, Pak. Yang ketiga kita ambil. Ya Muhammad, kamu menjadi saksi ya Muhammad. Saya akan menampakkan kepadamu di antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, inilah tempatnya titik fokus ketika kumpul di padang mahsyar. Ya. Jadi titik fokus kumpul di padang mahsyar nanti adalah di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Walaupun sebagian penafsir lain mengatakan begini, titik kumpul nanti di padang mahsyar. Karena kan begitu luas padang mahsyar. Nanti orang bertanya-tanya, "Yo, titik kumpul jipatnya." Sebagian penafsir mengatakan titik kumpulnya di Suriah, yang karela apa? Di Suriah. Ya. Makanya apa? Kan api hancur mendumbang. Kita ada terpupuk kiamat, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas titik kumpul kita nanti di padang mahsyar dan kita ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Suriah.
Kalau kita lihat surah Al-Isra, linuriyahu min ayatina, di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi yang mengatakan Surya tadi siapa? Imam Sawi. Dan ada beberapa penafsir yang lain. Itu nanti titik kumpulnya di Surya. Ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Maka hana perlu ragule, Pak. Menyuguhkannya hantar tajak Surya, untuk tajak ruh mejak gero di padang mahsyar. Waktu kata Surya aja lah, Pak. Ya, kata gero aja, Pak. Hana perlu tutah-tutah ya jak Surya gitu. Ya. Kenapa pemuda ini? Rupanya Mesir waktu itu akan mengadakan kudeta terhadap Raja Rayyan. Ketika akan mengadakan kudeta, ini bagaimana caranya? Oh ya, kita manfaatkan saja yang membuat minuman raja untuk meracuni raja, yang membuat makanan raja untuk meracuni raja. Oh, kabareh minan. Akhirnya dua orang ini dipanggil oleh pemberontak. Pemberontak memanggil, dan raja tidak tahu. Apa kata pemberontak? Kamu nanti taruh racun di dalam minuman raja. Kamu nanti taruh racun dalam makanan raja. Mereka bersepakat. Sudah sepakat. Kajut. Ya. Suatu hari, ketika mereka ingin memberikan makan kepada raja, minuman sudah ada, makanan sudah ada. Ketika itu apa kata tukang minum yang buat minuman? Itu namanya nabwa. Raja, jangan makan makanan itu raja. Dia tidak tega. Dia tidak tega. Kenapa? Karena sudah lama bersama raja. Raja baik sekali, Raja Rayyan. Jangan makan raja. Kenapa? Itu sudah diracun raja. Ben maju raja. Kemudian raja apa? Umanyo na konspirasinya. Kemudian yang tukang roti begitu. Raja jangan minum itu raja. Sudah diracuni raja. Apa lo awaknya kata pakai racuni lu nih. Akhirnya raja mengatakan, kamu Nabwa, minum air ini. Coba kamu minum. Nabwa tadi berani dia minum. Nabwa tidak mati. Rupanya dia tidak meracuni raja, Pak. Dia letakkan. Yang meracuni raja siapa? Yang memberikan racun. Tukang makan tadi. Raja menyuruh kamu yang menyajikan makanan, makan makanan ini. Tidak raja, saya tidak mau. Makan makanan ini. Akhirnya apa? Fawajada dabah. Mereka menemukan ada binatang di situ, Pak. Tidak disebutkan binatang itu. Diberikan kepada binatang. Fahalakat. Binatang itu mati. Kagura, dia peracun lo, ya, Pak. Tetapi yang tukang air tadi tidak berani dia racuni. Supaya berita ini tidak sampai keluar, dua-dua dipenjara oleh raja. Kalau cuma dipenjara satu saja, yang tukang air ini dia akan dipanggil oleh pemberontak dan ditanya bagaimana perkembangannya. Kenapa kamu tidak dipenjara? Nanti bermasalah. Akhirnya dua-dua dimasukkan ke dalam penjara. Dan pemberontak tidak tahu masalahnya. Gimana masalahnya? Tidak tahu apa-apa. Ya. Makanya Nabi Yusuf bertanya kepada dua pemuda tadi, kenapa kalian dipenjara? Kami disuruh oleh pemberontak untuk meracuni raja, tapi saya tidak tega, kata yang memberikan minuman tadi. Kemudian kata yang tadi itu, saya sudah dipaksa, saya taruh racun, Pak. Saya taruh racun. Sekarang apa yang terjadi dalam penjara? Qala ahaduhuma. Rupanya salah satu keduanya ini dua-dua bermimpi, Pak, ketika masuk dalam penjara. Ini arani asiru khamran. Saya mohon kalau ada yang ada terjemahan, saya mohon dibaca terjemahan sebentar. Ini saja, Pak. Kita akan melihat bagaimana pendeknya terjemahan dan bagaimana panjangnya tafsiran. Coba kita lihat. Coba dibaca, Pak. Yang dibaca ini saja, Pak. Ini arani asiru khamran. Itu saja. Aku bermimpi ya. Bahwa aku memeras anggur. Sudah. Aku memeras anggur. Kalimatnya pendek. Ini namanya itnab. Itnab itu apa? Kalimat pendek maknanya panjang sekali. Makna ini asiru khamran. Ini khamran ini tadi di situ apa artinya? Anggur. Khamran ini bukan anggur. Khamran ini khamar. Khamar itu apa? Minuman tua itu, Pak. Kok tiba-tiba bisa jadi anggur? Maka kalimatnya panjang. Ini namanya itnab. Dalam bahasa lain ada juga mengatakan ini majas mursal alaqah itibar ma saya kunu. Saya kata ini salah satu pemuda namanya Nabwa. Ya Yusuf, saya sedang memeras anggur. Anggur itu setelah lama saya buat, anggur itu akan menjadi khamar. Ya ini Pak, khamar, Pak. Anggur menjadi khamar. Kemudian setelah itu, saya sajikan kepada tuan saya khamar itu.
Nyan. Apa makna mimpi saya? Kan panjang. Kalau tadi saya memeras anggur. Khamran ini bukan anggur, khamran ini khamar. Berarti ada yang belum lengkap dalam terjemahan, Pak. Saya memeras anggur. Anggur saya diamkan dulu beberapa saat, kemudian setelah itu menjadi khamar. Contoh lain lagi, Pak. Kita tanya sama ibu, "Mak, apa nama tak rumah mak?" "Lun tagun bu." Coba buka kana. "Kan bu ketagun, beruh ketagun." Ya, nama ketagun beruh. Cuma ibu ini nak mau ngomong lagi, "Saya masak beras nanti akan jadi nasi." Maka langsung dia ngomong, "Saya sedang masak nasi." Hasilnya ngomongnya. Ini begitu juga. Hasilnya apa? Ini asiru khamran. Saya sedang memeras khamar. Bukan khamar diperas, yang diperas anggur. Anggur itu fermentasi dalam waktu yang lama, kemudian menjadi khamar. Khamar ini yang diberikan kepada raja. Kita jangan bertanya nanti, ini kan haram. Pengharaman khamar itu, bahkan pada masa Rasulullah belum diharamkan juga khamar. Umar masih minum khamar. Makanya pengharaman khamar itu secara bertahap. Pertama, jangan dekati dulu. Yang kedua, jangan salat ketika kamu sudah mampu. Mereka minum juga khamar. Yang ketiga baru, innamal khamru wal maisir wal ansab wal aznab rijsun min amali syaitan. Itu syaitan punya itu. Itu berdosa, itu baru. Maka pada masa dulu istilahnya hananya khamar hananya, Pak. Jadi biasalah minuman itu. Maka orang tadi bertanya, ini apa maknanya? Saya sekarang sudah masuk penjara, tapi saya bermimpi, saya menyajikan minuman kepada raja. Ini pemberi minuman ini kan tidak bersalah deh, Pak. Dia tidak meracuni raja. Ya. Sekarang yang kedua. Saya minta juga terjemahan sekarang. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubsan ta'kulu tayru minhu. Ini kalimatnya panjang. Artinya juga sama artinya. Ini namanya musawah. Kita dengar artinya. Ya. Ya, terus. Sudah. Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Terus? Sebagiannya dimakan burung. Sama seperti ayat dengan terjemahannya sama. Ini namanya musawah. Musawah itu apa? Terjemahannya seperti itu. Ayatnya juga seperti itu. Tapi kalau ayatnya pendek, terjemahannya panjang, tafsirannya panjang, namanya itnab. Ya, nembak. Nanti ada juga kalimatnya panjang sekali, intinya sedikit. Ya, nembak. Nanti ada juga kalimatnya seperti majas mursal, itibar ma saya kuno. Kalimatnya juga ringkas. Itu ada istilah sendiri di dalam kajian tafsir. Ya. Jadi ini tidak ada masalah. Pemuda kedua, yang dia itu sebagai khabbas. Khabbas itu tukang roti atau memberikan makan raja atau koki di kerajaan. Dia bermimpi membawa makanan di atas kepalanya dipatuk oleh burung. Apa maksudnya? Nanti muncul pertanyaan lagi. Kenapa mereka cerita ke Yusuf? Apakah mereka tahu Nabi Yusuf itu nanti akan apa? Seorang nabi? Ya, kita lihat sekarang. Oh, kayaknya Pak. Nabi ta'wilihi. Wahai pemuda, tolong ceritakan, jangan bohong ya, jangan kamu bohong. Kenapa? Karena kami yakin betul, inna naraka minal muhsinin. Kamu itu orang baik-baik. Pertanyaannya, dari mana dua pemuda tadi tahu kalau Yusuf orang baik-baik? Padahal beritanya sudah menyebar, Yusuf begini, Yusuf begitu dengan wanita-wanita. Ya. Rupanya Nabi Yusuf sebelum masuk ke dalam penjara, beliau melihat sekelompok manusia yang ada di dalam penjara itu yang sudah putus asa dan mau bunuh diri. Apa kata Yusuf? Abshiru wasbiru. Ya, nama. Semangatlah kalian dan bersabarlah. Kalian nanti akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Maka ini sebagai ujian bagi kalian. Maka mereka semangat semuanya. Ketika di penjara itu ada orang sakit. Nabi Yusuf mengunjungi orang sakit itu. Ini kalau di sini tidak ada ini. Ini ada yang ada di dalam kitab Tafsir Sawi itu disebutkan Iyadatul Marid. Dia mengunjungi orang sakit di dalam penjara, Pak. Ijak kini. Ya tawunya, dia berikan semangat. Makanya dua pemuda tadi mengatakan, kamu ini termasuk orang-orang baik. Apa tujuh kurung membelah yang menjara. Kita cukupkan saja, Pak. Lanjutkan baca kita lanjutkan. Kita lihat apa makna mimpi tadi, Pak. Tetapi nyo jarang sih ayat Al-Quran, Pak. Hanya cerita lah makna mimpi, Pak. Cerita apa? Dakwah Nabi Yusuf dulu. Makanya jarang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak menceritakan dulu makna takbir mimpi dua tadi, Pak.
Tetapi Nabi Yusuf apa? Menceritakan berdakwah dulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu esa. Nyo sama lagi nyo. Ada acara Maulid Nabi. Sekalian dengan pembagian hadiah hanami yang menang. Makanya hadiah hanai bagi le. Kalau hadiah dibagi, hana urun dengar le ceramah hanami apa urun cima. Tetapi hadiah dibagi terakhir. Hanya strategi ini. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Strategi dakwah Nabi Yusuf tidak mentakbirkan dulu makna mimpinya. Tapi Nabi Yusuf memanfaatkan itu supaya mereka penasaran. Nyawa rumah penasaran aja. Penasaran. Maka dua pemuda tadi penasaran tadi dengan mimpi. Ini bagaimana? Begini kata Nabi Yusuf. Ya kita lihat dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya nanti kalau ada yang mengatakan, bagaimana dakwah Nabi Yusuf? Maka dalam penjara dakwah. Qala la ya'tikuma. Nabi Yusuf ingin memberitahukan kepada dua pemuda tadi. Kalian tahu nggak kelebihan saya? Kenapa saya punya kelebihan? Makanya ketika Nabi Yusuf di dalam istana itu, Nabi Yusuf kan sempat melihat muka ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Itu salah satu mukjizat juga. Sebelumnya kan ada juga berdoa kepada Allah, itu mukjizat juga Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mukjizat selanjutnya Nabi Yusuf ketika berada dalam istana, waktu Zulaikha mengajak halumma kemari. Nabi Yusuf melihat muka Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian bergetar Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Nabi Yakub ngomong, ya Yusuf, anta maktubun minal mursalin. Kamu termasuk orang nabi, para nabi. Bemalai baju de pembutnya. Maka Nabi Yusuf lari, maknya. Inilah alasan kenapa Nabi Yusuf lari dari Zulaikha ini, maknya. Lari, dia buka pintu. Kita kemari lagi, Pak. Qala la ya'tikuma ta'amun. Rupanya Nabi Yusuf, ini mukjizat Nabi Yusuf selanjutnya. Apa kata Nabi Yusuf? Saya jangankan mimpi kalian. Nyok kenembong, Pak, kenembong. Artinya apa? Allah menyuruh untuk menampakkan. Disinilah mulainya tanda-tanda kalau Nabi Yusuf itu seorang Nabi dan Rasul. Ya. Lagi Fir'aun kan, Nabi Musa ke Fir'aun. Kasih nampak kepada dia Nabi Musa, Al-qima fi yaminika, talkhafu ma sana'u, innama sana'u kaidu sahirin. Bukan berarti Nabi Yusufnya, Nabi Musa pun, ya putih-putih, kalian luka je keulikan ya Pak, untuk mendakwahi mereka. Ini begitu, untuk mendakwahi. Qala la ya'tikuma ta'amun. Saya bahkan tahu istrimu masak apa di rumah dan dia bawa makanan ke sini. Saya tahu makanan itu bagaimana baunya, bagaimana rasanya. Makin dikejut doang, makin mentetet doang. Qala la ya'tikuma ta'amun turzakanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi. Saya bahkan tahu. Ini mukjizat ini sama seperti mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Wa ma ta'kuluna wa ma tadakhirun. Saya tahu apa yang kalian masak di rumah kalian dan apa yang kalian makan di rumah kalian, apa yang kalian simpan di rumah kalian. Ini namanya gaib. Itu ada dua, gaib nisbi, gaib mutlak. Nabi Muhammad dua-dua ini diajarkan oleh Allah. Gaib nisbi diajarkan, gaib mutlak sebahagiannya. Nabi Yusuf alaihissalam gaib nisbi diajarkan oleh Allah, gaib mutlak sebahagiannya. Apa itu gaib nisbi? Gaib nisbi, kejadian yang bersamaan di tempat yang berbeda yang kita tidak ketahui. Itu gaib nisbi namanya. Jadi sekarang kita tidak tahu kejadian di tempat lainnya pun kejadian di Amerika. Itu gaib nisbi namanya. Kita mengetahui setelah keluar berita di Amerika tutung. Tutung lagi. Baru terdepu, Pak. Itu gaib nisbi namanya. Gaib mutlak itu hubungannya dengan masa depan. Tentang kematian, alam barzakh, kemudian surga dan neraka dan lain sebagainya. Tetapi sebahagian nabi dan rasul, sebahagian malaikat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gaib mutlak. Makanya hadis nanti kita lihat di dalam Al-Qur'an, ada hadis Rasulullah tentang ada umatku kata Rasulullah, ketika dibangkitkan di padang mahsyar lagi hibui kata Rasulullah. Seperti babi, Pak. Ada yang seperti binatang, ada yang seperti kera, ada yang seperti anjing kata Rasulullah. Yang umat Nabi kan umat lain, umat Nabi. Rupanya salah satunya Pak, ipajuh riba, Pak, ikeng kegop, Nabi mah gop, temayang tapi ikeng kegop, Pak. Ada juga dia salat tapi seorang hakim yang memutuskan keputusan yang tidak adil, maka lidahnya akan keluar nanti kata Rasulullah. Yang umat doanya, masuk umat Nabi temayang aja, karena itu mayang, puasa, buket, cuma dia berbuat maksiat kata Rasulullah SAW. Maka nanti di padang mahsyar kondisi dia seperti itu. Ya. Ini sama seperti mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam.
Saya tahu wa ma ta'kuluna wa ma tadakhirun, yang kalian makan dan kalian simpan di rumah saya tahu. Qabla ayatiyakuma, sebelum datang kepada kalian saya tahu apa yang dimasak di rumah. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Kenapa saya bisa tahu? Kata Nabi Yusuf, Allah mengajarkan saya yang tidak diajarkan kepada kalian. Pertanyaannya, Umalun menguji lagi Nabi Yusuf dipurna oleh Allah. Pujud, jud, bekah hanjut. Bisa, kenapa tidak bisa? Maka berdoalah kita, ya Allah, nepurna lon, ya Allah, lagi nepurna Nabi Adam, ya Allah. Nepurna lon, lagi nepurna Nabi Khidir, ya Allah. Nepurna lon, lagi nepurna Nabi Yusuf, ya Allah. Cuma ada syaratnya. Apa kata Imam Ghazali? Ya. Jadi semuanya itu dimanakan di hati sini. Imam Ghazali mengatakan, al-qalbu mahbatu ar-rahmah, al-qalbu mahbatul hidayah, al-qalbu mahbatul ulum. Ya. Jadi makanya ilmu itu di hati, Pak. Rahmat itu di hati, hidayah itu di hati. Makanya siapkan hati untuk diberikan ilmu oleh Allah. Tetapi kalau hati ini penuh dengan maksiat, ilmu itu hanaida ngenan. Iweh ini, Pak. Kipan datang mau oleh makzi lah mati. Makzi pun dengki ke gabi, kueh ke gabi, maka hanadro ilmu yang baik. Maka hidayah hanadro, bahkan tempat dia tidak ada. Maka kita yang bertepeda pada ya Allah, apakah hendak tunjuk petunjuk ke lu? Kipan dia jauh petunjuk menyolah mati ke dia kueh ke gabi, Pak. Dengki ke gabi, na ria alam, na kueh ria, na sum'ah, na takabur, na itu. Jadi bagaimana caranya supaya dapat ilmu dari Allah? Pergeli hati dia. Baik suudzan ke kau, pergeli hati, menyoka geli hati, talake jino itamang jino. Ya Allah nak pujuk hidayah, gejo hidayah. Kenapa? Tempatnya sudah ada. Ya tempat hana bagi pancarai. Maka hidayah itu tak pernah diberikan, bukan tak pernah diberikan. Enggak ada tempatnya dia, enggak ada tempatnya. Maka bersihkan dulu hati, baru dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini bisa ditarik oleh Allah ketika seorang berbuat maksiat. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika berbuat maksiat dengan makan saja buah khuldi itu, semua ilmunya ditarik oleh Allah. Karamahnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikembalikan? Setelah Nabi Adam itu bertobat kepada Allah, mengakui dosanya, karamahnya dikembalikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dorata kasih benda. Apa tujuh guru itu? Ini mungkin ada kegiatan-kegiatan home, ya ulampu atau apa. Ya, jadi nyoba penasaran awal lagi. Ya, jadi kita lanjut kapan-kapan ini lah. Atau sebelum Ramadan nanti atau setelah Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.